Saudara-saudara yang terkasih, kita akan melakukan ibadah jalan salib yang kita persembahkan pada masa Prapaskah ini untuk membangun kehidupan ekonomi yang bermartabat. Kita bersama dengan Kristus yang menderita akan memohon supaya kehidupan manusia semakin hari semakin baik, terutama di saat di mana wabah virus corona sedang melanda dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2020 ini. Jalan salib merupakan jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikutnya yang kini dipanggil untuk menggunakan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk kebaikan bersama. Melalui pembangunan ekonomi yang bermartabat, marilah kita mohon agar Tuhan membangkitkan dalam diri kita semangat memprioritaskan yang paling miskin dan menderita untuk mencapai cita-cita yang paling tinggi dari seluruh umat manusia, yaitu hidup sejahtera. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Maka izinkanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladan semangat pengorbanannya untuk terlibat secara aktif dalam usaha mencapai kebaikan bersama. Seperti misi yang diemban oleh Yesus Kristus sendiri, mendatangkan tahun rahmat, kesejahteraan bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Meski tanpa dosa Dikau menderita, bahkan diadili dan dihukum mati, itulah dunia yang masih berdosa, yang harus Kau tebus agar jadi kudus. Perhentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan manusia sering tidak sesuai dengan asas keadilan sejati. Yang bersalah bisa bebas dari hukuman, sedangkan yang tidak bersalah justru mendapat hukuman. Fakta-fakta bisa diputarbalikkan demi kepentingan tertentu, seperti itu pula yang dialami Yesus. Pontius Pilatus telah menyatakan bahwa Yesus sebetulnya tidak bersalah, namun Yesus akhirnya tetap dijatuhi hukuman mati. Walaupun demikian, Yesus yang diperlakukan tidak adil menerima keputusan itu dengan rela, rendah hati, dan cinta. Itulah ajaran cinta yang rela berkorban, sebuah penyangkalan diri yang total, walau diperlakukan tidak semestinya. Mari hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malah Engkau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Dikau maha cinta, kami cinta diri. Dikau maha baik, kami penuh dengki. Maka Kau terima salib dan siksaan yang berat ini di rangka-Mu yang pedih. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib.
Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan pengadilan yakni hukuman salib harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya adalah tanda adanya tindakan solidaritas dan rasa senasib terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin menjadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendirian. Kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk solider pada mereka yang tidak menarik dan punya reputasi jelek. Semoga teladan-Mu mengubah pola pikir kami untuk berani setia pada sahabat kami, apapun situasinya dan betapapun sulitnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Jatuh satu kali, namun bangkit lagi. Walau habis daya, kau tak putus asa. Itulah teladan bagi yang berdosa, untuk bangkit pula datang pada Bapa. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan segera kelelahan mendera tubuh Yesus, kekuatan fisiknya sudah mulai menurun, sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Namun Yesus sadar bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tak goyah oleh derita dan kesakitan. Marilah hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan membangun persaudaraan dan persahabatan sejati dengan seluruh alam ciptaan-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Duri di kepala sangatlah menyiksa, salib di pundak-Mu hampir tak tersangga. Syukurlah Maria dapat mengikuti jalan sengsara-Mu sampai ke Kalvari. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertemuan ini sangat mengharukan dan menggetarkan. Pertemuan dua hati yang tertikam tombak dan bilah pedang. Pertemuan dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut, pemberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu engkau di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu.
pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia, yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bundamu Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan tidak punya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Simon dengan paksa mengangkat salib-Mu karena dikopaya, luka makin parah. Kami tanpa paksa akan beri bantuan bila kami jumpa yang sakit dan duka. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tenaga Yesus sudah terkuras habis. Ia tidak mungkin lagi tetap berjalan memanggul salib. Maka Simon dari Kirene dipaksa oleh para serdadu untuk menolong Yesus memanggul salibnya. Simon tak bisa menghindar, namun nasib hina ini tentu akan menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina, sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah hening sejenak. Ya Yesus, ampunilah kami karena kami sering tidak rela membantu sesama. Bantuan yang kami berikan sering hanya karena rasa suka dan tidak suka, disertai pamrih menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang tulus dan sempurna dalam persahabatan dengan seluruh ciptaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Veronika iba, jumpa kau sengsara, hilang tanpa wajah oleh lumur darah. Tanpa ragu sangsi, ia menghampiri, mengusap wajah-Mu dengan tulus hati. Perhentian keenam, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika tergerak hatinya melihat penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul, Veronika memberanikan diri mendekati Yesus dan menyeka keringat pada wajahnya. Veronika mendapat ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya pada kain itu. Itulah yang disebut teladan keberanian tak terperi demi kasih sejati, rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah kita sejenak. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain karena tak berani ambil resiko. Gerakkanlah hati kami karena kami pun ingin mencontoh Veronika agar berani mengambil keputusan untuk tetap mengulurkan tangan bagi penderitaan orang lain apapun resikonya, terlebih dalam rangka aksi puasa
dan tobat kami ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Namun bangkit pula karena kasih-Mu pada manusia. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar, maka Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segera kondisi tubuhnya kembali menurun. Yesus jatuh kedua kalinya, lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun demi cinta sejati pada Bapa dan manusia yang ingin ditebusnya, Ia berusaha tidak akan berhenti sampai tuntas misi sucinya mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang berkanjang sampai akhir. Itulah korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah hening sejenak. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahkanlah pada kami semangat tidak kenal lelah dan tidak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Walau menderita, tak lupa sesama, bahkan menghibur wanita berduka. Tangisi dirimu dan anak-anak-Mu, jangan kau tangisi aku yang sengsara. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Hati mereka mudah tersentuh dan menangis, namun tidak dapat berbuat banyak. Tetapi Yesus malah menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka sendiri. Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada manusia. Itulah ajaran Yesus bahwa Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Marilah hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Yesus, sungguh kasih-Mu mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu berdialog dan membangun kerjasama, serta memanfaatkan teknologi dan pengetahuan sebagai hasil indah kreativitas manusia yang diberikan Allah untuk persaudaraan dan persahabatan sejati sebagai putra-putri Allah sendiri.
Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Raga yang perkasa lunglai tak berdaya, sampai di kau jatuh untuk yang ketiga. Namun cinta suci membara berapi, menyalakan hati untuk bangkit. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat itu. Ia jatuh lagi, badannya hancur dengan banyak luka menganga, darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya ia bangkit lagi. Ia teruskan berjalan memanggul salib, walau semakin tertatih-tatih, wajah bersimbah peluh dan darah. Inilah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan, semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa seringnya kami mengalami keputusasaan tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerailah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko kurban. Semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Kau relakan pula harta yang kau bawa, pakaian dibagi, jubahmu diundi. Itulah ajaran bagi yang beriman, harta di dunia pastilah akan musnah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan yang ditimpakan pada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak. Pakaian penutup badannya pun ditanggalkan, harga dirinya dihancurkan, hak perlindungannya diabaikan, dan tiada seorang pun yang peduli, apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segalanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina. Marilah hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, membersihkan mata hati kami dari balok iri dengki, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati melihat segala sesuatu, sehingga kami mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan, perbedaan sebagai kekayaan dan keindahan, pembentuk kebersamaan dan persahabatan kami sebagai satu bangsa. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Tangan penuh bakti disalib di paku, kaki yang mengabdi ditembusi di paku. Itulah jalan-Mu, jalan cinta kasih, penuh pengabdian dan pengorbanan.
Perhentian ke-11, Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus kian memuncak. Tanpa rasa iba dan kasihan, para sergatu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempa paku, darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus, pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai tak berdaya berdoa bagi mereka, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa-apa. Itulah teladan pengampunan yang sejati, tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi yang menghina dan mengutuk. Marilah hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa kamilah Engkau disalibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki. Sering mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk bisa belajar menjadi rendah hati seperti Engkau, dan mampu memperbaharui hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Kau serahkan roh-Mu kepada Bapa-Mu dengan tulus hati penuh pasrah diri. Jasad-Mu yang fana disalib binasa, karena ulah kami manusia berdosa. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore, Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi, ikut berduka karena wafat Sang Penciptanya. Marilah berlutut dan hening sejenak. Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, ini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pernyataan tentara Roma yang mengatakan bahwa Yesus sungguh anak Allah adalah bukti dari pencarian kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi yang mati dalam diri wajah Allah yang sungguh insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah di bumi, dalam persekutuan dan persahabatan universal antara seluruh ciptaan dan dengan Engkau Sang Putra Pencipta sendiri. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Turunkan kini jasadmu yang suci di pangku sang bunda yang pilu hatinya. Siapakah tahan memandang putranya yang disiksa orang dan dibunuh kejam. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kejadian di Kalvari sungguh sangat mengerikan. Kesepian dan kesahduan yang mencekam menyelimuti semua yang ada di situ. Satu persatu khalayak meninggalkan tempat penyaliban, dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka. Siapakah dia ini? Sang Bunda dengan setia berlutut menanti di kaki salib. Hari itu adalah persiapan Sabat. Oleh karenanya, sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatea meminta Pilatus untuk mengizinkannya memakamkan jenazah Yesus. Maka jenazah Yesus diturunkan dari salib, kemudian diserahkan kepada Bunda Maria. Untuk terakhir kalinya jenazah Yesus yang penuh luka itu didekap dan dipangku oleh Bunda Maria dengan duka dan cinta yang luar biasa. Namun dengan keteguhan iman, Bunda Maria tetap tabah dan percaya. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat Dia kasihi sebagaimana putranya mengasihi manusia. Marilah hening sejenak. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putramu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda Maria yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama demi kesejahteraan umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di bumi Nusantara ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Dikubur jasad-Mu di tanah yang baru, namun semangat-Mu hidup sampai kini. Biji yang ditanamkan tumbuh berbuah dan rahmat Tuhan kini pun berlimpah. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu. Pemakaman dilaksanakan secara sederhana dan terburu-buru karena hari menjelang Sabat sudah mulai senja. Sekali lagi kehendak ilahi dinyatakan, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kehinaan. Namun sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati, dan cahaya Paskah akan menyinari seluruh muka bumi. Marilah hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi keselamatan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami selalu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Paripurna kini jalan salib suci, hati penuh duka diliput sungkawa. Tetapi kami yakin akan sabda Tuhan, 2 hari lagi Kau bangkit kembali. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara putra-Mu. Terlebih kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul, semangat pantang menyerah di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk meneladan Dia sebagai perwujudan nyata belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah sumber kehidupan senantiasa meneguhkan iman, harapan dan kasih kita dalam perjuangan memulihkan keutuhan ciptaan melalui karya penebusan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini pada jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.